Salam, selamat siang sahabat terkasih. Bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya sepanjang hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan perenungan dari renungan pagi yang diambil dari Filipi 4 ayat 4. Jika pagi tadi kita belajar tentang perintah untuk bersukacita dalam Tuhan, maka pada pembacaan Alkitab siang ini, kita akan melihat rangkaian pengajaran Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Bagian firman Tuhan ini mengajarkan bagaimana orang percaya dapat mengalami sukacita, damai sejahtera, dan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan di tengah berbagai tantangan hidup. Mari kita membaca bersama Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sahabat terkasih, Paulus mengawali bagian ini dengan sebuah perintah. Ini menunjukkan bahwa sukacita bagi orang percaya bukan sekedar perasaan yang muncul sesekali. Sukacita adalah sikap hati yang lahir dari hubungan dengan Tuhan. Sumber sukacita kita bukanlah keadaan. Sumber sukacita kita adalah Kristus. Karena Kristus tidak berubah, maka sukacita orang percaya memiliki dasar yang kokoh. Dunia menawarkan kebahagiaan yang bergantung pada situasi. Tetapi Tuhan memberikan sukacita yang bertahan bahkan ketika situasi berubah. Itulah sebabnya Paulus mengulang perintah ini untuk kedua kalinya. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Sahabat terkasih, kata kebaikan hati dalam bagian ini juga dapat diterjemahkan sebagai kelembutan, kesabaran, dan sikap penuh kemurahan. Paulus mengingatkan bahwa sukacita dalam Tuhan harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya melalui perkataan, tetapi juga melalui karakter. Ketika seseorang hidup dekat dengan Tuhan, ia akan semakin sabar, semakin lembut, semakin mudah mengampuni, semakin mampu mengendalikan emosi. Karena ia menyadari bahwa Tuhan dekat. Tuhan melihat setiap tindakan, Tuhan mengetahui setiap pergumulan, dan Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu pada waktunya. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sahabat terkasih, ini bukan berarti orang percaya tidak pernah menghadapi masalah. Paulus tahu bahwa jemaat Filipi menghadapi berbagai tantangan. Namun, ia mengajarkan bahwa kekhawatiran bukanlah jawaban. Kekhawatiran seringkali menguras tenaga, mengganggu pikiran, menghilangkan sukacita, mengurangi iman. Karena itu, Paulus memberikan solusi yang jelas. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Seringkali kita datang kepada Tuhan hanya dengan daftar kebutuhan. Namun, Paulus mengingatkan bahwa doa juga harus disertai ucapan syukur. Mengucap syukur membantu kita melihat bahwa Tuhan telah bekerja dalam hidup kita bahkan sebelum jawaban doa datang. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sahabat terkasih, dunia mencari damai melalui keadaan yang nyaman. Tetapi damai yang Tuhan berikan berbeda. Damai sejahtera Allah tidak selalu mengubah keadaan terlebih dulu.
Seringkali Tuhan mengubah hati kita terlebih dahulu. Keadaan mungkin masih sama, masalah mungkin belum selesai, tetapi hati menjadi tenang, pikiran menjadi damai, karena kita tahu Tuhan memegang kendali. Paulus mengatakan damai ini melampaui segala akal. Artinya, damai tersebut tidak selalu bisa dijelaskan secara logika manusia. Orang lain mungkin bertanya, "Mengapa kamu masih tenang?" Jawabannya sederhana, karena Tuhan bersama kita. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sahabat terkasih, Paulus kemudian berbicara mengenai pikiran, karena banyak pertempuran rohani terjadi di dalam pikiran manusia. Kekhawatiran dimulai dari pikiran, ketakutan dimulai dari pikiran, keputusasaan seringkali dimulai dari pikiran. Karena itu, Paulus mengajarkan agar kita memenuhi pikiran dengan hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, patut dipuji. Apa yang memenuhi pikiran kita akan mempengaruhi perkataan kita. Perkataan mempengaruhi tindakan. Tindakan membentuk kebiasaan. Dan kebiasaan membentuk kehidupan. Karena itu, menjaga pikiran adalah bagian penting dari kehidupan rohani. Firman Tuhan perlu memenuhi hati dan pikiran kita setiap hari. Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sahabat terkasih, Paulus tidak hanya mengajarkan teori, ia memberikan teladan hidup. Jemaat Filipi telah melihat bagaimana Paulus tetap setia melayani Tuhan dalam berbagai penderitaan. Karena itu, Paulus berkata, "Lakukanlah apa yang telah kamu pelajari." Firman Tuhan tidak dimaksudkan hanya untuk didengar. Firman Tuhan harus dilakukan. Ketika firman dilakukan, kehidupan kita mulai berubah. Dan Paulus memberikan janji yang indah. Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Bukan hanya damai sejahteranya yang diberikan, tetapi Allah, sumber damai sejahtera itu sendiri, akan menyertai kehidupan kita. Sahabat terkasih, melalui Filipi 4 ayat 4-9, kita belajar 6 kebenaran penting. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Yang kedua, tunjukkan kelembutan kepada semua orang. Yang ketiga, jangan dikuasai kekhawatiran. Yang keempat, bawalah segala sesuatu dalam doa. Yang kelima, jagalah pikiran dengan hal-hal yang baik. Yang keenam, jadilah pelaku firman Tuhan. Ketika prinsip-prinsip ini kita hidupi, kita akan mengalami damai sejahtera Allah yang memelihara hati dan pikiran kita setiap hari. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu siang ini. Ajarlah kami untuk bersukacita di dalam Engkau. Tolong kami agar tidak dikuasai kekhawatiran, tetapi belajar menyerahkan segala sesuatu kepadamu melalui doa. Penuhi hati dan pikiran kami dengan damai sejahtera-Mu. Jagalah pikiran kami agar tetap tertuju kepada hal-hal yang benar, mulia, adil, suci,
dan berkenan kepadamu. Berikan kami kekuatan untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Biarlah hidup kami memuliakan nama Tuhan dalam setiap perkataan dan perbuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, di tengah kesibukan, tantangan, dan berbagai kekhawatiran hidup, Tuhan mengingatkan bahwa sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan sejati ditemukan ketika hati tetap tertuju kepadanya. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.